Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-temanku dimanapun kalian berada. Semoga sehat selalu dan panjang umur ya. Ya, kami di sini dalam video kali ini kami akan menampilkan materi tentang kelompok 2 permainan menggunakan alat. Sebelum itu perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Pertama, saya sendiri, Teddy. Ada Fadlila, ada Rido Adi Saputro, ada Piston, lupa uli, Piston Widolo Pilius Menir, dan terakhir ada Stephen David Ikari. Ya, sebelum kita memulai ke inti materi, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, kita langsung masuk ke materi. Dalam pembahasan kami dalam video kali ini ada dua. Pertama, ada pengertian permainan menggunakan alat. Yang kedua, ada jenis-jenis permainan menggunakan alat dan cara bermainnya serta manfaat dalam bermain permainan tersebut. Ya, yang pertama akan saya jelaskan sendiri pengertian permainan menggunakan alat. Ini adalah kegiatan atau aktivitas anak dalam bermain yang menggunakan alat atau menghadirkan sebuah alat agar permainan ini dapat berlangsung. Yang kedua, jenis-jenis permainan menggunakan alat akan saya jelaskan juga, yaitu tentang permainan lompat tali. Ya, lompat tali ini adalah permainan tradisional yang menggunakan karet gelang. Karet gelang yang satu-satu yang biasa main gini. Nah, permainan karet gelang ini atau lompat tali ini biasanya disebut dengan permainan yeye ya. Kalau di Bangka Belitung permainannya yeye, tapi nggak tahu kalau di daerah lain. Karena perbedaan kita ini unik ya. Setiap daerah ini memiliki nama-nama permainan, tetapi permainannya menggunakan alat yang sama, tapi namanya doang yang beda dan peraturannya. Nah, selanjutnya kita akan langsung bermain terlebih dahulu. Akan saya jelaskan cara bermainnya dan manfaat bermainnya. Ya, karet gelang muncullah. Ulang. Karet gelang muncullah. Nah, karet gelang sudah muncul. Ini sudah digabungkan dengan teknik kantet ya, teman-teman. Jadi teknik yang menggunakan menggabungkan karet gelang ini menjadi panjang, namanya teknik kantet. Ya, kita langsung bermain. Oke, good. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan cara bermain dalam lompat tali. Ya, yang pertama, para pemain yang hendak main melakukan home pimpa terlebih dahulu untuk menentukan siapa yang menjadi penjaga. Penjaga ini terdiri dari 2 orang. Satu yang menjaga di bagian kiri, satu menjaga di bagian kanan. Seperti ini ya. Seperti ini. Ini sebagai penjaga. Dan permainan ini dimulai dari mata kaki, kemudian lutut, kemudian pinggang. Sampai pinggang, dari mata kaki sampai pinggang, si pemain tidak boleh menyentuh karet gelang. Jika kaki si pemain menyentuh karet gelang, maka dianggap kalah dan harus menggantikan antara yang penjaga ini. Nah, selanjutnya si penjaga ini melakukan switch terlebih dahulu sebelum memulai permainan, karena untuk menentukan siapa terlebih dahulu yang akan memulai jika ada yang terjerat. Selanjutnya, sehabis pinggang, ini levelnya semakin naik lagi ya. Habis pinggang, pemain harus melewati bagian dada, terus bagian dagu, telinga, ubun-ubun, jengkal 1, jengkal 2, dan sampai merdeka. Jika pemain sampai merdeka, sampai melewati setiap levelnya, maka pemain itu dianggap
sebagai pemenang. Namun jika pemain tidak dapat melewati rintangan ini, baik itu di dada atau di kepala atau di merdeka, maka pemain tersebut akan mengganti posisi si penjaga, dua penjaga. Ya, kita coba dalam bermain terlebih dahulu. Ini misalkan di pinggang. Pinggang, bagian pinggang. Nah, di bagian pinggang ini si pemain, saya, tidak boleh meloncat, tapi tidak boleh menyentuh karet gelang. Kaki saya tidak boleh menyentuh karet gelang. Misalkan ini menyentuh, maka saya kalah dan berganti posisi. Saya yang menjaga. Dan jika masih seperti ini, kita harus melewati tanpa mengenai si karet gelang. Aduh, ulang. Tidak kena, tapi goyang. Tidak tahu mengapa. Terus, jika melewati ini, naik terus level sampai ke merdeka. Terakhir merdeka. Tidak kelihatan. Sampai ini anggap saja sudah merdeka ya, sudah level paling terakhir. Jika berhasil melewati ini, maka dia pemenang. Dan boleh menyentuh kaki kita, menyentuh karet gelang boleh, karena terlalu susah ya. Capek. Nah, dalam permainan lompat tali juga, tali ini ada manfaatnya, banyak manfaatnya. Pertama, sebagai hiburan dikala kita sedang bosan, hiburan dalam bermain. Kedua, ada melatih motor kita. Jadi dalam bermain ini semua tubuh kita ini bergerak sehingga kita ini meningkatkan fisik dan kecepatan kita dalam bermain. Yang ketiga, menyehatkan, karena dalam permainan ini juga kita berkeringat ya, menggunakan fisik, tidak cuma diam begitu saja. Keempat, manfaatnya melatih keberanian. Kita melatih kita dalam meloncat walaupun tinggi, dan kita menganggap itu sangat sulit ya, tetapi kita akan terus mencoba agar kita berani dalam bermain ini. Kemudian ada terakhir, melatih kepercayaan diri, karena dalam bermain ini biasanya yang menontonnya rame ya, yang melihat kita dalam bermain ini. Jadi melatih anak-anak dalam kepercayaan diri dalam melompat tali. Ya, cuma segitu yang dapat saya sampaikan dalam permainan lompat tali. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Fadli Fadlillah. Saya akan melanjutkan permainan menggunakan alat yang kedua, yaitu kelereng. Nah, kelereng ini bisa disebut juga dengan gundu, bulen, atau juga kleci. Jadi banyak gitu sebutan untuk kelereng. Dan juga kelereng ini merupakan permainan tradisional yang banyak digemari oleh anak-anak, terutama anak laki-laki. Nah, cara bermain kelereng ini bisa dimainkan dengan dua anak saja. Jadi berdua aja kita udah bisa bermain kelereng. Dan juga kelereng ini memiliki berbagai cara bermainnya, dan tentunya memiliki aturannya masing-masing. Nah, untuk itu di sini saya akan memaparkan permainan kelereng dengan cara disentil. Nah, di sini ada 3. Jadi untuk main kelereng dengan cara disentil itu, yang pertama itu kita harus punya gacoan. Apa sih gacoan? Itu ya gundu pilihan gitu, gundu
gundu jagoan kita gitu untuk kita mainkan di permainan sentilan ini. Nah, macam-macamnya itu yang pertama ada permainan kelereng yang namanya paten. Di sini kita hanya butuh suatu garis, di mana garis ini untuk menentukan siapa pemain yang akan menyentil gacoannya ini. Pertama, yang pemain yang akan jalan pertama ini ialah pemain yang berada di garis paten dan juga yang dekat dengan garis paten. Jadi urutan mainnya itu yang dekat dengan garis paten gitu, yang jalan duluannya gitu. Dan yang menang di permainan ini ialah pemain yang berhasil mengenakan gacoan ini ke gacoan-gacoan musuhnya. Jadi yang banyak mengenai gundu-gundu temennya nih. Jadi, nah yang kedua itu ada permainan kelereng Apollo namanya. Kenapa disebut Apollo? Karena ini bentuknya seperti roket. Nih, lihat gambar sini. Nih, bentuknya seperti roket, disebutnya Apollo. Jadi cara mainnya itu gundu kita, para pemain ini sepakatin dulu untuk mengisi Apollo ini. Jadi mempertaruhkan berapa gundu gitu. Misalnya 5 gundu. Ya udah, para pemain yang ikut memasang 5 gundu di titik-titik yang ada di gambar ini. Jadi dibanyakin gitu. Nah, semakin banyak gundu yang ada di gambar ini, berarti semakin susah untuk mendapatkan gundu untuk menangnya. Jadi cara bermainnya itu intinya siapa yang berhasil mengenakan salah satu gundu yang ada di sini. Jadi kalau misalnya dia ngenain di bagian bawah nih, atau biasa disebut juga ekor di bagian bawahnya, misalnya kena di bagian yang ini, nah berarti dia berhak mengambil kelereng dari sini batas yang ini ke bawah. Nah itu dia berhak buat dia, tapi itu belum sepenuhnya milik dia gitu. Kalau misalnya pemain lain di babak yang itu berhasil juga mengambil bagian atasnya, misalnya bagian leher dan ke bawah, nah itu berarti yang bagian tadi bawah udah jadi yang milik yang orang yang pertama, ini diambil alih oleh yang orang kedua ini. Soalnya dia berhasil mengenakan satu kelereng juga gitu, nggak kena 2. Soalnya kalau misalnya gacuan kita ngenain 2 kelereng itu nggak sah, nggak boleh. Kalau misalnya satu yang keluar dengan jarak lebih dari 3 jengkal itu sah, berarti bisa kita ambil, kita raup dulu semuanya. Dan kalau misalnya pemain lain berhasil mengenain lagi, misalnya kena pala, nah itu semuanya milik pemain yang ketiga ini yang berhasil mengenakan pala, semuanya diraup. Dan itu juga belum sepenuhnya milik pemain yang ketiga, soalnya masih ada orang yang jalan lagi. Dan kalau misalnya orang yang jalan ini kan udah nggak ada nih, di Apollo ini kan udah kosong, nah berarti dia juga boleh mengincar gacoan orang yang ketiga. Jadi kalau misalnya dia berhasil mengincar gacoan orang yang ketiga, mengenai gacoan orang yang ketiga, berarti semua gundu yang tadi itu berarti milik pemain yang keempat ini gitu. Jadi intinya harus mengenakan salah satu gundu yang berada di sini, yang berada di Apollo itu. Nah terus permainan kelereng dengan teknik sentil yang ketiga itu adalah lingkaran. Nah, jadi di sini cara bermainnya yang pertama kita harus membuat lingkaran terlebih dahulu, dan kita menyepakati untuk mengisi lingkaran itu dengan masing-masing pemain itu berapa gundu naruh di situ. Jadi setelah itu kita membuat garis dengan jarak antara 5-7 meter, itu garis untuk kita melempar gitu ke arah lingkaran. Jadi di belakang garis itu kita melempar, dan tujuan kita itu mengenai ke lingkaran tadi yang sudah kita buat. Dan kalau misalnya gacuan kita mengenai gundu yang berada di lingkaran dan ada yang pada keluar, itu kita itu jadi milik kita sementara. Kenapa sementara? Soalnya ini baru awalan, baru mulai permainannya, jadi itu masih sementara gitu. Dan gundu gacuan yang kita lempar itu tidak masuk di lingkaran, itu kita masih punya kesempatan untuk main, dan yang keluar masih sementara buat kita.
Terus kalau misalnya gacuannya mengenakan dan yang di dalam pada keluar tetapi gacuannya masuk ke dalam lingkaran, itu berarti dia gugur di dalam permainan itu. Dan untuk yang lainnya yang melempar, pemain lain yang melempar, yaitu kalau misalnya tidak kena, tidak apa-apa, dengan catatan dia tuh tidak boleh, jaraknya tidak boleh 3 jengkal dari lingkaran, tidak boleh 3 jengkal dari lingkaran. Kenapa? Kalau misalnya dia jaraknya 3 jengkal dari lingkaran, berarti dia gugur juga gitu. Kecuali dia udah mengeluarkan yang di lingkaran tadi, jarak dia mau 2 jengkal, itu nggak masalah, soalnya dia udah mengeluarkan gundu yang ada di lingkaran. Tapi kalau belum, dia itu gugur. Dan untuk menentukan siapa yang jalan dulu, yang menyentil gacuannya terlebih dahulu, yaitu yang pertama itu dia yang berhasil mengeluarkan gundu yang dalam lingkaran, itu yang pertama. Dan yang kedua itu yang jaraknya terdekat dari lingkaran tetapi tidak 3 jengkal. Nah, itu yang kedua jalannya. Dan begitu seterusnya, semakin jauh dia berarti jalannya semakin terakhir. Nah, di sini tujuannya adalah mengeluarkan gundu yang berada di lingkaran. Nah, dan kalau yang sudah berhasil mengeluarkan gundu yang ada di lingkaran, berarti dia boleh mengincar gacuan temannya untuk dia matiin, dia makan gitu istilahnya, diincar, disentil ke arah gacuan temannya. Berarti itu yang kena oleh gacuannya, itu berarti dia gugur. Nah, pemenang di permainan ini ialah pemain yang berhasil mengumpulkan kelereng terbanyak gitu dari lingkaran tersebut. Nah, itu merupakan 3 contoh permainan kelereng yang dengan teknik disentil. Dan juga permainan yang gampang kita mainin adalah permainan tebak-tebakan gitu, rame-rame. Itu seru juga. Misalnya ada 5 orang atau berapa, kita naruh 5, terus teman kita juga 5, misalnya, terus dia pada naruh berapa gitu. Nah, nanti tebak gitu. Misalnya saya nebak 15, ada yang nebak 20, 18. Nah, itu terus kita buka hasilnya dan kita hitung. Kalau misalnya yang tebakannya benar, berarti kelerengnya milik yang tebakannya benar gitu. Dari jembatan sarung, pertama pemain dari setiap regu yang terdiri dari 5 orang khusus untuk mengikuti permainan ini. Tim dari regu membentuk baris bersaf, kemudian berpegangan tangan, melakukan persiapan untuk memulai permainan. Kemudian menggunakan sarung menyilang di badan, dan permainan akan dimulai pada hitungan ketiga atau bunyi fluid yang ditiup oleh wasit. Pemain hanya bertugas untuk memindahkan sarung dari orang pertama hingga orang terakhir dengan cepat. Permainan ini menggunakan waktu dan pemenang akan ditentukan oleh perolehan waktu tercepat. Aturan selanjutnya adalah dalam bermain, pemain tidak boleh menggunakan kata-kata yang tidak sopan selama permainan. Pemain dinyatakan kalah apabila tidak mematuhi aturan dan menggunakan tangan untuk memindahkan sarung dari orang pertama hingga orang terakhir. Selanjutnya itu ya, selamat pagi teman-teman. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan mengenai permainan menggunakan alat itu alat karung. Ya, kita sendiri tahu bahwa permainan alat karung merupakan salah satu permainan tradisional yang sering dimainkan dalam masyarakat, khususnya biasa dimainkan pada saat 17 Agustus. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa hal, yaitu yang pertama cara bermain
yang kedua itu aturan bermain, dan kemudian yang ketiga adalah manfaat dari bermain balap karung. Nah, yang pertama itu cara bermain. Di situ dibagi menjadi 3 tahap. Nah, tahap pertama di situ kita harus menyiapkan karung dan juga peluitnya. Nah, yang kedua kita membuat jalur menggunakan garis di lantai atau di atas tanah kira-kira sejauh 5 meter. Nah, di situ kemudian salah satu pemain dipercayakan untuk mewakili setiap klub. Nah, kemudian yang keempat yaitu pemain masuk ke dalam karung, dan kemudian yang kelima permainan dimulai dengan bunyi peluit. Nah, sekarang kita masuk pada tahapnya yang kedua, yaitu pemain bertugas berpindah dari tempat start hingga menuju ke garis finish dengan cepat. Nah, kemudian tahapnya yang ketiga yaitu permainan selesai apabila pemain telah melewati garis finish dan telah terjadi bunyi peluit. Nah, sekarang masuk yang berikutnya yaitu aturan dari bermain balap karung. Nah, yang pertama di situ setiap pemain harus masuk ke dalam karung, nah, itu sudah sangat jelas. Nah, kemudian yang kedua peserta yang keluar dari dalam karung itu dinyatakan kalah. Kemudian yang ketiga pemain dilarang menggunakan kata-kata yang tidak sopan selama permainan. Kemudian yang berikutnya pemain harus bergerak dengan cepat menuju ke garis finish. Kemudian yang kelima, permainan selesai apabila pemain telah melewati garis finish. Nah, kemudian yang berikutnya pemain dilarang memotong jalur lawan. Kemudian yang berikutnya pemain dinyatakan kalah apabila melanggar peraturan. Nah, kemudian yang berikutnya permainan ini menggunakan waktu. Kemudian yang terakhir, pemenang adalah pemain dengan perolehan waktu cepat dan bermain dengan sesuai aturan. Nah, yang terakhir yaitu manfaat dari bermain balap karung tersebut. Yang pertama itu menguatkan otot kaki, yang kedua menjaga keseimbangan badan, kemudian yang ketiga itu kecepatan, melatih kecepatan dan juga kelincahan, kemudian yang keempat untuk melatih mental kita sehingga kita kuat dalam bertanding. Nah, itu kira-kira beberapa hal yang dapat saya bahas mengenai balap karung, cara bermain, kemudian aturan bermain, dan juga manfaat dari bermain balap karung. Sekian dari saya. Selanjutnya permainan yang sangat terkenal di dunia. Ada yang tahu? Ya, ini namanya permainan engklek. Permainan engklek adalah permainan yang dimainkan di atas bidang permainan berupa gambar 8 buah kotak dan 1 gambar gunung. Biasanya kita gambar ini di jalanan, di tanah lapang, atau di tempat datar lainnya. Media yang biasa kita gunakan untuk menggambar bidang tersebut adalah menggunakan kapur, arang, dan menggunakan kayu jika kita menggambarnya di atas tanah lapang. Nah, ada yang tahu gambarnya seperti apa? Bisa lihat contoh di samping saya. Permainan ini khas dengan istilah permainan lompat satu kaki. Sebelum kita mulai permainan, kita membutuhkan yang namanya gaco. Gaco adalah benda yang kita gunakan. Biasanya ini terbuat dari pecahan genting atau batu pipih yang lainnya. Nah, permainan ini dimainkan oleh minimal 2 orang. Kita harus mengundi pemain mana yang melakukan permainan lebih dahulu. Kita masuk ke dalam teknis permainannya. Gaco kita sama-sama kita letakkan di kotak nomor 1, dan pemain pertama memulai permainannya dengan langsung lompat dengan 1 kaki ke kotak nomor 2, kotak nomor 3, 4 dan 5, 6, 7, 8, lompat sambil mutar balik di kotak 7 dan 8, kembali ke kotak 6, 4 dan 5, 3, 2, dan di kotak nomor 2 pemain tersebut harus mengambil gaconya sebelum akhirnya lompat ke titik awal.
Begitupun seterusnya hingga kotak nomor 8. Jika sudah berhasil melewati kotak nomor 8, pemain ini melempar kepada gunung yang diberikan angka 9. Nah, jika berhasil melempar di dalam gambar gunung, peserta ini lompat seperti biasa sampai ke kotak nomor 8, memutar balik, lalu mengambil gaco tersebut dengan membelakanginya tanpa mengenai garis. Jika berhasil, pemain tersebut boleh untuk akhirnya kembali ke titik awal dengan melakukan lompatan seperti biasanya. Nah, ada beberapa jenis peraturan nih yang ada di Indonesia. Ada yang cukup dengan sampai nomor 9 dan dia langsung boleh mendapatkan bintang, atau dia harus melakukan yang namanya sampai nomor 10 ataupun ya lompatan-lompatan yang lainnya gitu, tergantung kesepakatan di setiap daerahnya masing-masing. Nah, kita menggunakan yang hanya sampai kotak ke-9. Nah, setelah itu pemain berhak untuk akhirnya mendapatkan bintang di kotaknya dengan melakukannya membelakangi bidang tersebut, melemparnya ke arah ke belakang, dan kita lihat gaco kita ini berhenti di kotak yang mana. Misalkan gaco kita berhenti di kotak nomor 1, berarti di kotak nomor 1 adalah kita tandai bintang, itu milik kita. Jadi untuk peserta lain dilarang keras untuk akhirnya menginjak kotak tersebut karena kotak itu adalah milik kita. Tapi untuk kita sendiri, kita bebas, boleh akhirnya menginjak 1 kaki ataupun menginjak 2 kaki di sana. Setelah permainan berganti, ini biasanya ketika akhirnya kita gagal melempar ke kotak yang ingin kita tuju, atau ketika kita sedang melompat kita menginjak garis kayak gitu. Nah, bagaimana cara menentukan pemenangnya? Ini simpel teman-teman, cukup menghitung siapa yang paling banyak memiliki bintang, dialah pemenangnya. Ya, sekian presentasi kita kali ini. Harapannya semoga kita sebagai penerus bangsa bisa mempertahankan permainan-permainan tradisional yang mungkin banyak sekali manfaatnya dibandingkan permainan-permainan yang dipilih oleh anak-anak zaman sekarang. Sekian dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.